orang-orang sehat semuanya. Insya Allah, amin. Dan kita bersama guru kita yang selalu mengajarkan kepada kesehatan. Assalamualaikum Ustaz Danul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pastinya hari ini di Bengkel Akhlak, pemirsa, kita akan bahas tema yaitu mengatasi kolesterol dengan cara hidup sehat ala Rasul. Amin. Nah, ini kalau ngomongin kolesterol, Ustaz, langsung bercermin kepada diri kita bahwasannya kadang penyakit itu salah satunya adalah dari makanan yang kita makan penyebab sakit itu ya. Kebanyakan. Kalau kebanyakan ya. Kebanyakan iya ya. Kebanyakan ya. Iya benar. Apalagi ketika ada hajatan, ada pesta. Nah, itu dia apa aja masuk. Apalagi kalau kita lagi keluar kota, Pak Ustadz itu udang, lobster, kepiting, masya Allah. Jadi Ustaz kita tahan dulu nih Ustaz penjelasan mengenai sehat ala Rasul. Saya mau ngobrol dulu nih sama orang-orang yang doyan makan. Makanya badannya subur. Makanya saya juga. Hari ini saya jadi koordinator majelis taklim. Pimpinannya majelis taklim. Ini ngomong-ngomong M2N apa kabar? Alhamdulillah sehat dan subur. Ya tuh badan kita makin baik. Ini ada Kakak Melinda dan juga Kakak Nunu. Iya, assalamualaikum. Kakak apa Mbak apa Ses apa sister? Kita apa namanya? Mama muda. Oh Mahmud. Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. Oh iya. Apa terakhirnya baru tahu? Apa? Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu. Si Abbas itu, Mama muda anak baru dua apa? Nggak tahu. Mahmud apa tuh? Ya itu jadi PR lah. Iya. Aduh. Tolong kalau kesulitan jangan diberikan kepada orang lain. Baik. Ada kisah-kisah tentang kesehatan. Ustaz sampai tersima dengan kita keramaian kita bertiga lo tuh lihat. Gimana? Enggak, Ustaz diam-diam mendoakan kita supaya banyak job. Amin. Amin. Itu jadi rame ya. Alhamdulillah. Ini kita mau bahas tema tentang sehat. Punya pengalaman nggak tentang kesehatan atau tentang pola hidup yang Kak Meli jalanin? Apakah sekarang lagi dalam keadaan diet kah atau dalam keadaan jaga makan kah? Aku lagi jaga makan ya Pak Ustadz. Jadi gini. Maksudnya jagain makanan orang gitu. Bener. Jangan dimakan. Kalau nggak sini gue bawa pulang bungkus. Aku gini kemarin biasanya kan kalau makan apa sugesti atau kita nggak ngerti kan. Makan ini Pak Ustadz baru makan daging dikit kok udah kepala udah pusing atau apa itu bener kan? Kalau kolesterol kan dari sini kan Pak Ustadz kan kayak gitu. Ini kadang baru makan kok pusing kalau ini kenapa ya mungkin belum bayar kali makan soto. Coy amit coy kayak gitu. Kalau kolesterol itu tanda-tanda kayak gimana sih Pak Ustadz? Oke ini pengalaman Meli ya. Kalau terus makan udang pun juga gitu kalau cumi langsung kayak pusing gitu loh Pak Ustadz. Mungkin kantong kosong. Kalau Kak gimana? Aku alhamdulillah nggak untuk makanan. Alhamdulillah gak ada kendala, cuma satu yang susah Pak Ustadz. Apa tuh? Dietnya tuh. Tapi nguruskan badan tuh nggak bisa Ustadz setelah melahirkan. Kenapa ya Ustadz ya? Makasih pertanyaan saya udah disampaikan. Padahal saya tuh udah setahun lebih nggak makan nasi, tapi kok tetap nggak bisa turun. Berarti kamu bahagia pokoknya. Iya mungkin. Amin. Nah ini pertanyaan ini ditampung nih. Ini jadi apa ya? Jadi pembahasan kita bahwasannya memang bagaimana sih sehatnya ala Rasul Ustaz yang bisa kita share dan kita pelajari yang Ustaz sampaikan. Silakan. Iya, memang kalau sehat ala Rasul itu ya sebenarnya yang kita ketahui adalah makan pada waktu lapar dan berhenti sebelum kenyang malahan. Sebelum kenyang? Iya, sebelum kenyang itu udah berhenti. Karena nanti kalau sebelum kenyang itu berhenti, ngemilnya itu nah ya ini kan belum selesai nih ceritanya. Jadi pada waktu sebelum kenyang kita berhenti, nanti tunggu aja 10 menit 15 menit langsung kenyang. Iya. Oh iya. Jadi cara-cara seperti itu tidak pernah difikirkan oleh hampir semua orang. Tapi kalau saya mengamatinya seperti itu. Berhenti sebelum kenyang, memang makan. Ini masih lapar nih, diemin aja, paling minum selesai diem. 10-15 menit kenyang langsung. Nah, itu berarti menandakan perutnya itu pas di makanan. Nah, itu tapi jadi kendala di kita juga ya. Kalau makan kita berhenti sebelum kenyang, kalau ditanya udah kenyang belum kenyang nih. Nunggu sampai kenyang terus belum kenyang. Enggak berhenti. Karena kenyang itu faktornya banyak. Kenyang itu faktornya banyak. Kalau umpamanya pada waktu kita makan itu kan masih di tenggorokan, masih di sini sebagian ada di lambung, tapi di sini kan masih ada. Makanya pada waktu kita berhenti sebelum kenyang,
nanti yang di sini ini akan turun ke lambung. Nah, di lambung inilah dia kenyang nanti sudah Penuh. Ya. Nah, pada waktu kita makan, kita kenyang aja kadang-kadang kita masih makan. Sebenarnya di lambung itu sudah penuh. Tapi kan kita kan harus memahami juga pada waktu Rasul itu kan syiar ya, kemana-mana jalan, berdagang dan sebagainya. Makan itu seperti itu. Kemana-mana jalan itu kan tetap olahraga juga sama aja dengan yang kita ketahui bahwa di medannya di Arab itu kan sangat begitu panas, kering, kerontang. Jadi betul-betul itu akan dijaga secara alami. Kalau di sini kan biasa. Apalagi kalau tadi Mbak Melinda itu cerita ngemilnya itu loh, duduk sambil ngemil aja deh. Ya gimana? Belum bakso lewat, siomay lewat. Tapi kalau kita melihat bagaimana yang dari tema kita adalah kolesterol itu, kalau dokter bilang ya jangan mengandung lemak, istilahnya jangan mengandung lemak baik dari hewani maupun lemak nabati yang memang lemak itu tidak bisa diolah oleh tubuh istilahnya. Contohnya Bang Ustaz? Ya kalau memang lemak hewani itu kan agak susah diolah oleh tubuh seperti itu. Kayak kikil gitu. Iya, kikil, lemak, kemudian saya makan kemarin apalagi ya itu ya tulang muda, kemudian sandung lamur, iso, babat, santan termasuk yang nabati, santan, seperti kayak itu. udang, Iya sama, itu kolesterolnya tinggi itu. Ya, nah disitulah yang kita harus menjaga. Nah, bagi orang-orang sudah kena kolesterol, ya dikurangi makan seperti itu atau jangan kalau bisa loh ya. Ini kalau menurut aturan dokter, aturan medis. Tetapi gimana caranya kita bisa menganalisa, karena kalau menurut aturan medis itu ada obatnya. Minumin bisa netral ya. Tapi kalau kolesterolnya udah tinggi, diem, diminumin obat nggak bisa. Kayak apapun nggak bisa. Jadi cara nurunnya gimana Pak Ustaz? Nah, cara nurunnya sebenarnya bukan dengan obat. Kita kembalikan lagi kepada akhlak. Nah, inilah yang sangat penting yang harus kita pelajari, bahwa Islam itu sebenarnya menjawab. Kolesterol itu yang rusak adalah organ-organ yang ada pada hati kita. Sehingga menyebabkan kolesterol itu turunan pertama keluar kolesterol. Kemudian turunan berikutnya keluar asam urat. Yang sudah mengkristal ceritanya. Baik. Nah, dari sini harus kita ketahui dari mana kolesterol itu muncul. Nah, itu yang akan kita tanya dan Ustaz harus jelasin. Dari mana kolesterol itu muncul? Ulang sekali lagi. Dari mana Pak Ustaz kolesterol itu muncul? Ya, setelah yang satu itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat sejagat, kita kembali lagi di Bengkel Akhlak. Dan yang mau bergabung dan mau bertanya kepada kita bisa kirimkan melalui email di bengkel.akhlak@yahoo.com atau di WA 0819 321 6205. Jadi 05 ini yang tadi 321 0819 3212 6205. Iya itu. Tadi salah. Ini ngapain ya? Kita lanjutkan. Enggak. Ini kita mau pertajam kembali nih Ustaz ya. Bahwasannya berarti kolesterol itu sumber dan munculnya dari mana? Iya. Insya Allah kolesterol ini bukan karena makan yang banyak kolesterol, enggak. Orang kurus pun bisa kolesterol dan banyak. Nah, cuma itulah yang tidak bisa dijadiin barometer bahwa orang gemuk itu kolesterol. Belum tentu ya Pak Ustaz? Ya bukan belum tentu. Orang gemuk kolesterol bisa iya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa orang kurus terkena kolesterol. Bisa nggak kemungkinannya lebih besar orang gemuk ketimbang orang kurus? Ya, kemungkinan besarnya lebih besar orang gemuk daripada orang kurus, betul. Itu. Nah, yang jelas yang harus kita ketahui dari sisi akhlak adalah kolesterol itu munculnya dari mana? Nah, itu dari sisi hati. Tadi kan saya cerita. Dari sisi hati yang rusak. Istilahnya ada beberapa kelenjar hormon yang di hati yang istilahnya mengatur kolesterol itu rusak. Nggak bekerja berarti? Nggak bekerja istilahnya. Dari mana? Nah itu salah satunya adalah orang yang hatinya kaku. Maksudnya? Orang yang hatinya kaku itu dinasihatin agak susah. Kalau ngobrol sering ngajak debat. Jadi orang yang kena kolesterol kita lihat. Orang yang hobinya debat, dites saja nanti umur di atas umur 30,
pasti banyak kena kolesterol. Coy, coy. Gitu. Jadi orang yang suka debat kolesterol. Berarti besok saya agak rapat lagi lah. Jadi Menghindari rapat. Bener. Kalau rapat gak usah berdebat, diem aja ya berarti. boleh sih sebenarnya bukan debat. Tapi ini karakternya lebih banyak memperdebatkan lah ya. Memperdebatkan masalah apanya. Oh ini anu. Jadi berdebat. Gitu. Iya, apalagi kalau kita lihat nih ada seseorang atau teman kita yang dia itu kalau kita ngomong A dia tahu. Ngomong B dia tahu, ngomong C dia tahu, kok semuanya omongan dia tahu. Nah, ini orang-orang ciri kolesterol itu seperti itu. Soto ya. Orang yang biasa debat dia akan gampang kena kolesterol. Oh gitu ya? Debat kemudian kaku hati itu gampang sekali kena Maksudnya kolesterol. dalam arti debat itu berebut kebenaran gitu Ustaz? Kita tidak bisa melihat kebenaran karena kalau di dalam Islam kan adanya musyawarah bukan debat. Musyawarah itu kan mendengarkan, Iya. namanya kayak Mbak Nunung, Mbak Melinda, Mas Hafiz itu bicara ya saya harus dengerin dulu. Bener nggaknya, kalau nggak bener ya biarin dulu dia ngomong. Sharing-sharing lah ya Pak Ustadz. Ya seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai ngomong baru saya ngomong. Yang Mbak Nunung ngomongkan itu nggak benar, harusnya seperti ini. Nah, itu namanya bukan debat tapi memperbaiki. Itu bukan debat namanya. Memperbaiki, tidak masuk ke dalam kategori seperti itu. Debat itu namanya kita ngomong masalah kolesterol. Umpamanya dia dari sisi dia orang medis. Dia tuh pokoknya kolesterol itu dari makanan yang berlemak ini. Dia tidak melihat dari sisi agama, dia tidak melihat dari sisi akhlak. Dia yakini bahwa dari sisi makanan itu yang menyebabkan kolesterol. Nah, kalau dia meyakini teorinya seperti itu, dia menuhankan teorinya. Dia sudah menuhankan teorinya. Diyakini bahwa yang menyebabkan kolesterol itu ilmunya. Makanan. Iya, makanan. Kalau yang dimakan itu halal, daging kambing halal, daging sapi halal, daging ayam halal. Apanya yang salah? Oh iya. Berarti Apanya yang salah? Berarti padahal itu semuanya halal. Semuanya Diolah halal. dengan cara yang Penyembelihnya halal. halal, Dipotong dengan cara daging, halal. baca Iya. doa benar. Kita makan juga dengan doa halal semua insya Allah. Tapi kenapa bisa kolesterol? Nah, karena Jadi dari mana ya? salah satunya yaitu tadi karena dia suka debat. Oh, bukan benar. Jadi dia kaku, diberi masukan oleh orang tuanya. Ini awalnya dimasuki Iyalah, ya. orang tua, diajak eyel-eyelan seperti itu. Eyel itu ya, Pak Ustadz? Nah, itulah mengawali keluarnya kolesterol. Termasuk penyakit hati bukan? Itu penyakit hati awalnya, pasti itu. Makanya kalau di dalam Islam itu kan diceritakan lintalahum walau kunta faddan galital qalbi lan fatu min haulik. Apa artinya? Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi nggak ada namanya yela-yelan. Lemah lembut itu, mamanya pas Mas Hafiz cerita, saya dengerin. Saya cerita, Mas Hafiz dengerin. Ini tetap lemah lembut dalam beretika, untuk komunikasi. Walaupun tafaddan kalidal qalbi lan fatu min haulik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Allah sudah memberikan gambaran. Nggak suka sebenarnya Allah itu dengan orang yang keras, kasar, itu nggak suka Allah. Berarti harus lembut ya Pak Nah, Ustadz. makanya di situ disuruh. Kalau kita masih aja keras, masih aja kasar seperti tadi, eyel-eyelan kasar, keras, yakin bahwa yang diyakini itu adalah benar, itu keras. Siap-siap aja kena kolesterol. Salah satu yang paling ringan itu kolesterol. Ya, jadi kayak misalnya beginilah, seumpama nih ada yang sakit terus dia bilang nih gini, oh itu ternyata sakitnya gara-gara tempe tuh, kolesterol tempe. Gitu. Padahal tempe mah bukan kolesterol ya. Tempe itu salah satu penyebab darah tinggi. Ya iya lu orang Ya, gua kalau ditanya tempe ayam dulu. mau kasih tempe, itu marah lah. Gimana sih lu? Aduh. Ini hanya inian aja ya. Intermezzo aja ya. Ya, jadi apa ya namanya kolesterol itu berarti ketika kita terkena kolesterol nggak lantas harus langsung menyalahkan makanan apa yang kita makan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita menyalahkan makanan yang kita makan, itu namanya munafik makanan. Ada tuh baru Ada lagi yang munafik Munafik itu kan macam-macam nanti. Berarti bukan manusia aja munafik, ternyata Munafik makanan makanan ada tuh- munafiknya. Oh, iya. Munafik makanan itu kan makanan yang kita makan tapi kita salah-salahkan. Jadi Oh, kita nyari gara-gara makanan tempe ini nih, jadi gara-gara kolesterol. kambing nih. Kambing itu kan yang kita beli, kita pakai uang halal, masih kita salahkan. Tapi kan kalau seandainya kita lagi sakit kadang jadi pantangan tuh saat kita kalau lagi sakit ini Iya, nggak memang boleh betul. makan ini, nggak boleh makan itu. Memang betul, kalau sudah kena kolesterol ya janganlah makan daging berlebihan. Itu nggak salah.
Tapi kan dengan catatan sudah kena kolesterol. Kalau ingin makan daging kambing berlebihan lagi, silahkan kolesterolnya ini urusi dulu dengan Allah Ta'ala, kan gitu. Oh gitu. Mohon ampun ya Allah jika selama ini aku berkomunikasi dengan ayahku, ibuku, teman-temanku, istriku, suamiku, aku terlalu keras, aku terlalu kasar. Jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosaku. Nah ini kan kita mohon ampun untuk bagian hati kita sebenarnya. Pernahkah kita itu berdoa seperti itu kepada Allah Ta'ala? Kan belum pernah. Kita ngomong kasar juga, Yang doanya ya diminta- istighfar biasa. yang diminta Kita rezeki. ngomong, iya diminta rezeki yang banyak. Kan gitu. Kesehatan. Walaupun boleh. Ya. Rezeki yang maslahat. Tapi Terus minta intinya, sehat. iya intinya adalah aplikasi atau aktualisasi dari doa kita. Jelas kalau kita sudah tahu kolesterol itu diawali dari kekakuan hati kita sering ayel-ayelan. Doalah pada Allah Ta'ala yang bab itu. Insya Allah tidak dalam waktu yang lama kolesterol yang tinggi itu akan turun. Amin. Turun. Nanti turun lagi tahapnya. Itu kok. Jadi sebetulnya dari hati. Ya memang Kembali dari lagi hati. penyakit hati. Kembali lagi, Al-Quran sudah menjawab Tapi- apa yang kita pelajari. Iya, tapi kan Sebenarnya begini. simple ya Pak Ustadz, Ya, pikiran. tapi begini Pak Ustadz ya, kalau seandainya kita terkena kolesterol, kita sendiri kan tidak bisa mendeteksi bahwasannya kita cuma bisa menyadari bahwasannya kesalahan saya di mana ya, Iya. atau mungkin di sini kah apa benar, apa ini yang saya ini, itu bisa mendeteksi sendiri. Oh berarti? bisa, kalau tiap hari Kamis sama Jumat nonton Bengkel Akhlak bisa insya Allah. Amin. Amin. Lah kan ketemu, kita ngomongin masalah akhlak, kita ngomongin masalah penyakit, kita ngomongin masalah tentang kehidupan sehari-hari. Iya. Kan ketemu, kolesterol, siapa tahu nanti yang, saya kolesterol, oh iya saya sering ayel-ayelan, lah kan? Koreksi, akhirnya, oh doanya gimana nih? Tunggu nih, kayak gitu. Oh doanya gitu, oke saya mau minta maaf. Saya sering ayel-ayelan sama siapa? Sama istri saya umpamanya. Saya sering ayel-ayelan sama siapa? Sama suami, sama orang tua. Nah ini kan ketemu sudah. Iya ya saya kolesterol tinggi. Udah mohon ampun pada Allah Ta'ala. Terus sering kemudian sehari-hari jangan ayel-ayelan lagi. Dirubah. Nah dirubah. Nah itulah yang nanti akan diterima ampunannya oleh Allah Ta'ala. Seperti Ayo. itu. Kamu ya, kita mau kejualan. Ini salah satu kolesterol nih. Oh ya, ucapan doa. Coy. Biarin aja, biarin nih. Kira-kira siapa yang duluan nih kolesterolnya? Lu duluan aja deh. Soal juga kali sehat semuanya. Sehat Pemirsa semuanya. sehat kita semua. Sehat. Tapi kan kolesterol ini kadang gini ya. Di awal dari kolesterol, tiba-tiba berkembang gitu ya penyakit Iya. itu ya. Apakah memang penyakit itu di awal dari kolesterol kah atau Enggak sih. enggak? Biasanya kalau kolesterol itu kan analisa Ke para dokter stroke aja gitu. ya. Nanti bisa Ke stroke, jantung koroner, bisa stroke, Diabetes. macam-macam diabetes seperti Ngeri itu. amat, Pak Ustadz. Ya. Tapi bener nggak sih Pak Ustadz, kadang orang bilang semua penyakit itu asalnya dari pikiran gitu awalnya Pak Ustadz ya. Dari pikiran itu otomatis jantung kita pompanya nggak stabil, akhirnya jadi penyakit gitu Ustadz ya. Sebenarnya prinsip dari pikiran itu kan teorinya orang barat kalau saya. Saya berani ngajak debat dengan orang barat, pikiran yang mana? Kalau saya kan cerita, kolesterol dari mana? Kaku hati. Tes hampir semua orang kena kolesterol, insya Allah kaku orangnya. Tapi kalau kolesterol pikiran yang mana? Kena kanker pikiran, kok semuanya pikiran? Yang mana nih sebutin? Kan nggak ketemu kalau dia bisa bilang pikiran. Coba yang rileks, umpamanya dharma wisata ke sana, piknik ke sana, kan itu karena dia nggak nemuin. Karena obatnya ini obat saya udah nggak bisa nih, Nggak mempan. nggak mempan. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa Islam itu gampang loh sebenarnya. Kata Mbak Melinda tadi simple ya, iya. Tapi kalau mamanya Mbak Linda bilang simple, betul. Pertanyaannya adalah bisa nggak Mbak Melinda itu nggak cerewet lagi, mamanya, nggak ngeyel lagi. Kena lagi, Kalau Pak Ustadz, saya, Pak secara, Ustadz. loh, iya, secara teori kan simple, gitu ya. Teori simpel. Teori simple. Praktek. Tapi prakteknya itulah ujian untuk menemukan amal soleh masing-masing. Nah, sebenarnya Allah itu memberikan kolesterol itu sebenarnya ujian bagi dia untuk menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Semua penyakit itu diberikan oleh Allah Ta'ala
itu agar orang itu menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Jadi introspeksi Introspeksi apa yang diri sudah perbuat. sebenarnya. Apa yang dia sudah Muhasabah perbuat diri sekian apa, tahun. Ustaz, Ya, ya, Mas. muhasabah diri. Sebenarnya kuncinya di sana. Cuma orang karena sudah dibantu oleh teman-teman kita yang dokter, ada rumah sakit yang canggih, udah lupa dia sakit ke dokter, dia harus sakit di rumah sakit. Akhirnya apa? Orang tersebut, saudara kita tersebut menuhankan rumah sakit. Iya, dikit-dikit. Dia sakit langsung ke rumah sakit, itu menuhankan. Sugesti jadi. Jangan umpamanya, loh itu bisa menuhankan lama-lama. Lah kenapa? Akhirnya dia tidak minta ampun sama Allah Ta'ala. Kalau ada orang pinter bicara, loh kan kita berikhtiar pada yang mampu, yang bisa, yang mumpuni, katanya hadisnya seperti itu. Nanti dulu. Memang betul itu, tapi bukan dalam hal yang seperti ini. Itu bisa kita korek lagi di dalam Quran. Kita bisa lihat lagi dalam hadis bahwasanya kalau kita mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu lebih gampang, ya kan? Itu kan lebih gampang ya. Tidak mengeluarkan uang banyak, hanya tinggal Langsung, bayarnya itu dengan bayar lagi ya, Pak keikhlasan, Ustaz. ketulusan. Ikhlas, nggak Sudah. bayar. Apalagi Berarti kalau dari kita ke Allah iya, ya. benar. hanya gitu. Ikhlas, tulus, ikhlas. Betul Tapi nggak? kembali lagi begini, Sat. Ada orang yang memang tingkat kekhusyuannya memang luar biasa ketika dia berdoa dan memohon ampun. Tapi kan ada orang yang orangnya mencela-mencele gitu. Ketika dia merasa bahwasannya gue salah, tapi ketika doa dia nggak khusyuk, ya Allah ampuni. Tapi besoknya begitu lagi. Apakah itu juga penyebab penyakitnya itu tidak sembuh? Iya, betul. Insya Allah iya. Insya Allah iya. Jadi kekhusyukan, keseriusan. Sama seperti umpamanya gini loh. Saya istilahnya mau pinjam uang sama Mas Hafiz nih. Umpama nih, ini umpama. Saya mau pinjam uang itu umpamanya Mas Hafiz, jujur saya mau minta tolong, anak saya sakit, boleh nggak saya pinjam uang sekian ribu? Serius ya. Tapi kalau umpamanya yang kedua saya gini, Mas, punya uang nggak Mas? Anak saya sakit nih Mas, boleh nggak saya pinjam uang? Kira-kira yang mau diterima Mas Hafiz yang mana nih? Yang pertama apa kedua? Yang Pertama lah. Nah jelas, berarti orang berdoa kepada Allah Ta'ala ya harus serius. Tuh. Jangan umpamanya kita mohon, ya Allah aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosaku ke kiri, ke kanan, kemana, itu nggak khusyuk. Gimana Allah mau mengabulkan? Baik Ustaz. Iya. Jadi tetap harus konsentrasi dan harus fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat pemirsa juga nih, sobat sejagat dimanapun Anda berada, nonton ini juga harus fokus. Fokus harus khusyuk, Jangan harus ikhlas. colek sini, colek sana, Jangan- tetap di depan TV dan tayangan Kalau yang orang ini. juga Jangan bilang, ganti channel, Iya. jangan ganti channel. jangan peringisan. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Jadi Silakan. ganti channel ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sobat sejagat, kita kembali lagi di Bengkel Akhlak. Dan pastinya Astagfirullahaladzim. Oneng. kita akan terus melanjutkan nih, menarik sekali ya. Bahwasanya hidup ala Rasul, tadi sudah banyak sekali tuh Ustaznya di situ ya, bahwasanya makan harus berhenti makan sebelum lapar. Sebelum kenyang. Pada kita Makan pada saat makan pada lapar, saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Kemudian selalu mengingat Allah sudah. Iya betul. Ketika kita makan, kemudian kita selalu berintrospeksi diri apa yang sudah kita perbuat seperti itu ya. Nah, kemudian sakit yang kita rasakan gitu ya Ustaz. Apakah langkah awal yang terus kita lakukan? Apakah kita kan belum tahu juga apa pusing kita adalah kolesterol atau tidak? Berarti tetap harus ke dokter dulu kan? Boleh. Ya. Check up. Nah, setelah momennya tahu itu kolesterol, ya sudah. Oh, saya pernah dengerin pengajian di Bengkel Akhlak nih, kolesterol itu kayaknya ngeyel, kaku. Kaku hati. Kaku hati. Wah, kalau udah itu diem, evaluasi, tanya sama istri, tanya sama suami, tanya sama teman-teman, apakah saya orang yang ngeyel? Kalau teman, oh iya begini, oh iya berarti benar nih. Nah, ini harus muhasabah istilahnya, evaluasi. Muhasabah istilahnya. diri. Ya. Jadi sudah harus evaluasi, doanya nggak sulit. Doa, ya Allah, jika penyakit kolesterolku ini disebabkan karena kekakuan hatiku dan sering saya mengajak berdebat siapapun orang yang bicara denganku, jika itu salah di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Itu kan lebih mulia di hadapan Allah daripada kita itu kalau kita debat merasa menang, senang. Itu Allah tidak suka. Itu sombong. Itu sombong sebenarnya. Walaupun dia menyampaikan ilmu. Walaupun dia menyampaikan ilmu, menyampaikan tapi dengan kesombongan. dengan kesombongan enggak boleh.
kecuali dalam tujuan meluruskan lillahi ta'ala. ta'ala. Iya. Lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala. Ini salah satunya menyampaikan ilmu yang baik, tapi itu bisa jadi nggak baik. Itu ada. Kenapa tuh? Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya apa? Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepada gula, sombong dalam menyembah ini urusannya Ibadah. dia merasa ibadahnya paling hebat. paling Paling dari yang lain. Merasa dia yang paling ya. akan kami masukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Itu langsung dijawab di satu ayat ini. Subhanallah. Makanya kita sombong tidak boleh. Walaupun dia jago ibadah. Jago ibadah bukan buat jago-jagoan. Betul-betul disampaikan untuk yang baik. Apalagi kita sebelum kita sampaikan, kita harus belajar dulu. Agar kita itu paham bahwa yang kita sampaikan itu sudah atau belumkah kita itu menjalankan. Kalau momennya seperti saya ini atau semua para ustadz atau para pendakwah itu ada beban loh. Kalau menyampaikan sesuatu. Salah satunya ayat ini disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa artinya? Kemurkaan Allah amat dekat. Jadi Allah itu amat murka kepada orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia tidak menjalankan. Lu itu kena. Itu para pendakwah itu bisa kena seperti Tanggung jawabnya kami. lebih gede ya Ustaz ya. Sakit kali ya. Ya makanya istilahnya kalau di dalam hadis itu ceritakan yang pertama masuk neraka yang paling banyak adalah wanita, yang kedua siapa coba? Pendakwah. Iya, Oh, aduh. karena Karena kebanyakan tanggung jawabnya bisa. lebih gede. Kalau pendakwah itu tidak bisa tapi yang bagaimana? misalkan pendakwah itu tidak bisa mencontohkan yang baik, Iya itu. Ya itu. Masuklah. Tapi kan Nomor 2 itu. ada kriterianya, bukan Ada kriteria nggak semua pendakwah Nggak seperti semuanya, itu Pak enggak. Ustadz. Tidak. Cuma kalau pendakwah tersebut itu ada evaluasi, saya sudah belum ya, saya ini belum. Kemudian dia belajar lagi mendekatkan diri pada Allah, berubah. Nah ini sudah Allah sudah melihatnya beda. Tapi kalau hanya ngomong hafal Quran, hafal hadis gini, nyuruh gini, ini ngomongnya udah kacau, bercandanya udah kacau, ini kacau. Ya siap-siap aja besok. Jangan merasa kamu hebat di situ di hadapan Allah Ta'ala, karena istilahnya ada beberapa ayat yang memang kita tidak boleh lalai. Itu kuncinya. Makanya kalau mamanya tadi kita ceritakan bahwasanya bagaimana sehat ala Rasul. Ya Rasul itu cara sehatnya salah satunya ini. Kenapa Rasul itu tidak pernah punya penyakit yang aneh-aneh mamanya? Ya karena memang beliau sendiri menerapkan Al-Quran itu apa adanya, mengaplikasikan. Tapi kita sebagai umat Rasul hanya seneng aja Rasul baik, Rasul baik. Lah kapan kita baiknya kalau kita seneng Rasul baik? Kalau Rasul baik sudah dari sononya Rasul baik. Lah kita sebagai umat Rasulullah itu harus menjadi cerminan, mencontoh. Itu salah satu contoh sehat ala Rasul sebenarnya. Sebetulnya kita tuh sama Rasul beda tipis. Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Makanya jadi begini. Kayaknya ngomong deh. kayaknya dia sendiri kenapa diem aja Bopo? Iyalah, saya semua. Kolesterol. Nerima kan? Kolesterol. Baik, Ustadz. Nah sekarang gini nih, ini sekarang kita kan kadang kalau sudah merasa agak sedikit fat alias kegemukan gitu. Bener, ya. gendut susah banget itu untuk kurus. Diet itu baik sebetulnya tidak sih? Sebenarnya niatnya itu ya jangan diet aja lah. Mengurangi. Istilahnya mengurangi betul. Pola makan. Lillahi ta'ala. Tapi betul-betul lillahi ta'ala. Jadi jangan mau diet, akhirnya dia puasa Senin Kamis untuk apa? Biar badan saya kurus. Itu tidak boleh. Salah. Aduh, Iya, nyicil lagi Pak. itu memang tidak Aku udah boleh. naik 2 kilo bisa mau puasa ini Pak Ustadz. Loh, kan? Jadi puasa Senin Kamis itu diniatkan untuk turun berat badan. Istilahnya kalau saya boleh cerita itu diharamkan ceritanya. Sebenarnya judul acara kita Kebaca nih bengkel kali. kita gitu. Jadi bukan bengkel kita. Pak Ustadz tahu aja kalau misalnya aku udah naik 2 kilo Pak Nggak Ustadz. boleh. Ini kita lagi Nggak boleh. Kita lagi dibenerin. Ini lagi bener bengkel akhlak. Iya memang nggak boleh. Makanya Oh tadi jadi puasa itu nggak boleh karena udah gitu gue mau puasa biar nggak Oh, boleh. salah ya? Itu salah. Salah lu Moko. Kamu. Oh ya salah ya. Lu kolesterol. Gue
Jujur, bener Pak Ustadz, saya udah naik 2 kilo nih Mbak. Kalau puasa kan turun tuh Pak Ustadz. Oh salah ya? Nggak boleh. Insya Allah Nggak saya benar sih salah. Pak Ustadz. Nggak boleh. Berarti puasa itu karena Allah Ta'ala. Puasa itu lillahi Tuh ta'ala. Hafiz, Memang- dengerin Melinda. Kalau memang mau diet serius, ya diet yang normal aja. Contoh, mamanya mau gerak, olahraga. Makan dikurangi. Olahraga pun sebelum olahraga harus niatnya satu, Bismillah. Jadi betul-betul olahraga untuk sehat, bukan nanti badannya kenceng, nanti lenggak sana, lenggok sini, mau narik pria Iya, sana, itu dia. ya nggak boleh. Kenal lagi. Jadi tetap kembali kepada niatnya. Niatnya. Niatnya harus dikembalikan kepada Allah. Walaupun seandainya kita Kembali ke niat kepada niat. Allah, Iya. kemudian dengan kita berpuasa, semoga kita berdoa bisa jadi kurus. Itu boleh berarti ya. Kita niat. Semoga dengan berpuasa kita menjadi kurus tetap nggak Boleh, boleh. boleh Tetap lah. nggak boleh. Jadi harus Tetap niat tunggal. saja. Kan tadi sudah ceritakan ayatnya inna sholati wa wa nusuki nusuki wa wa mahyaya mahyaya. wa mamati lillahi ta'ala. Lillahi Rabbil alamin. Ini salah ya. Iya, Iya kan gitu. Jadi semuanya Lillahi ta'ala sih, sorry. dari mulai sholat kita, ibadah kita harus karena lillahi Semua ta'ala. karena Allah ya, Iya. benar-benar. Jadi kalau memang ibadah salah satunya puasa, tapi biar kita kurus nggak boleh. Jadi begitu pun juga Berarti olahraga. Melinda salah ya, Olahraga juga kan kan harus sunnah- lillahi ta'ala. Sunnah Rasul juga. Sunnah Rasul. Menjaga Kalau kesehatan istilahnya ya. umpamanya Rasul menyuruh kita bermain panah, berkuda, berenang, intinya disuruh untuk olahraga, tapi wow. niatnya lillahi ta'ala. Kita mau olahraga, umpamanya kalau putri itu kan biasanya olahraganya dancer, boleh. Iya. Tapi ya dancer yang putri semua, dancer ada lakinya. Kan? Artis Kalau Cimata itu nama Pak nanti Mas Ustadz. Hafiz kan ikutan Kan nanti. benar, artis Cimata Pak Ustadz. Iya. Berarti Melinda, kamu kalau mau kurus jangan karena puasa, karena dietnya itu yang benar, bukan Iya, karena puasa. jadi- Benar Pak Ustadz Pada ya. waktu mau menjalankan olahraga, Bismillah, ya Allah aku olahraga ini saya niatkan Untuk lillahi sehat. ta'ala. Lillahi ta'ala. Udah, nanti biar Allah yang ngatur sudah begitu. Baik. Betul, betul. Subhanallah banget, Jadi intinya subhanallah, adalah subhanallah. innamal a'malu binniyat. Niat kita gantungkan hanya untuk Allah Subhanahu Semua wa karena taala. Allah. Nonton TV juga harus niat karena Allah dengan Iya, kebaikan ini ya. iya. Jangan untuk niat nggak baik juga ya. Iya, Ketika nanti dia kalau sudah berilmu, wah saya ilmu mau sudah berilmu. ngomong kesana kemari ini anu, wah itu sombong lagi nanti dia ingin berarti disanjung. kembalikan kepada niat kita masing-masing. Semoga tontonan ini menjadi tontonan yang selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu lagi kita akan kembali. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat sejagat, kita kembali lagi di Bengkel Akhlak bersama Ustadz Danu tentunya. Banyak sekali yang ingin ingin kita tanyain ya. Iya iya. Iya. Tapi sebelum kita mau bertanya, ini juga kita kasih kesempatan buat seluruh sobat sejagat yang mau bertanya dan juga mau konsultasi bersama Ustadz Danu dan bersama di acara kita di Bengkel Akhlak ini bisa langsung saja kirimkan email di bengkel.akhlak@yahoo.com atau di WA-nya 0819-3212-6205. Nah, nggak salah kan Tera? Enggak salah. Ada yang mau ditanya lagi? Iya. Tentang kesehatan? Saya mau tanya aja nanti WA-nya Pak Ustadz berapa nanti? ini ada di sini. Langsung Japri. Japri kan di sini Enggak, Pak Ustadz. ini pingin tanya aja ya, apa ciri-cirinya aja Pak Ustadz ya. Kebanyakan orang kan habis makan ngantuk, lu diabetes lu gitu. Bener gak sih Pak Ustadz? Ya bisa aja iya, bisa juga tidak. Gitu ya. Bisa aja iya karena memang diabetes itu memang seperti itu. Kalau mamanya tidak ya itu biasa aja karena pada waktu Kekenyangan, ya? habis makan kekenyangan, kemudian kenyangnya itu berlebih. Overload. Ya overload lah istilahnya. Itu sehingga semua kontraksi otot itu kan di perut. Nah, otot-otot yang lain itu seperti terrelaksasi. Jadi itu maunya itu layeh-layeh kan gitu. Nah, habis itu tuh liar-liar. Nah, seperti itu ngantuk itu menurut saya itu masih normal Normal aja aja. ya Ustadz ya. Tapi ya sebenarnya kita lihat mamanya ini ngantuknya yang jam berapa nih, mamanya baru sarapan aja udah ngantuk. Nah ini udah ada yang tidak beres. Seperti silahkan check up ke dokter, kalau check up nggak ada masalah. Tapi penyelesaiannya, ayo kita selesain di hadapan Allah kan gitu. Iya iya. Berarti diet nggak makan nasi itu salah juga ya Ustadz ya? Ya Salah. sebenarnya nggak makan nasi juga salah karena di nasi itu kan ada Karbohidrat karbohidrat, buat ada tenaga ya, gulanya ya. Jadi karbohidrat dan gula ini untuk tenaga, betul ini Mbak Melinda sebenarnya. Mungkin takarannya aja dikurangi. Tekarannya Pak Ustadz. dikurangi sehingga nanti kalau momennya kan begini nih. Jadi kenapa mohon maaf nih ya, kenapa orang yang berpuasa beneran nih, puasa beneran dia tidak mikir diet, orangnya bisa kurus. Selama dia menakar pada waktu dia itu berbuka puasanya, itu tidak geragas.
Jadi kayak umpamanya puasa beneran serius makan diatur itu kurus. Oh, Kenapa gitu ya? kurus? Pada waktu kita tidak makan, kita kan bekerja nih. Itu energinya itu diambil dari lemak kita sebenarnya. Kita makan ya. Yang kita makan dulu-dulu itu jadi kalau maaf ya, kalau umpamanya gemuk itu lemaknya itu kesedot sebenarnya. Jadi kita nggak usah berpuasa. Mohon maaf, bukan saya itu melarang berpuasa enggak loh ya. Jadi kalau memang mau berpuasa niatnya lillahi ta'ala. Memang harus niatnya karena Allah. Kalau memang kita itu menyedikitkan makan boleh. Itu anjuran Rasul memang seperti itu. Jadi menyedikitkan makan nanti mulai yang lain-lain itu diselesaikan. Lemak-lemak di dalam tubuh itu diambil untuk energi. Itu insya Allah bisa kurus. Nah kalau Mbak Nunung umpamanya kenapa seperti ini setelah melahirkan kok susah sekali kecil? Nah karena apa? Pada waktu hamil dulu dikasih vitamin sama dokter dan itu semuanya diminum semua ya besar semua. Iya betul. Ya harusnya itu dilihat yang diminum umpamanya kalaknya aja, umpamanya atau kalsiumnya aja, umpamanya itu boleh. Kalau vitamin diminum gede semua badannya. Itu Kalau karena multivitamin loh. Kalau sama aja, sebenarnya multivitamin itu tidak terlalu ini. Seseorang sebenarnya dia tidak makan seharian kalau tidak ada persoalan psikologis, akhlak yang tidak beres, dia itu nggak ada masalah kok. Dia lapar, minum teh anget aja, namanya ini itu langsung energi enak sudah. Itu karena suka gini sugesti sendiri Pak Ustadz kayak aku nih. Nah kalau itu bukan cuma sugesti ya, Dibikin memang sendiri. itulah menuhankan akhirnya. Saya bilang itu menuhankan bahwa multivitamin inilah yang menjadi Buat menjadi sehat. tenaga saya. Itu siapapun orangnya kalau menyuruh minum multivitamin karena kerja keras itu sudah mengajak menuhankan bukan kepada Allah. Kalau saya gitu. Gitu. Berarti intinya harus Itu sesuai hanya sebuah porsi. syariat Iya, doang ya, iya. sesuai syariat. Tapi kadang kan kita kalau Hakikatnya suka ini adalah Allah yang menyehatkan. Iya betul, kita harus gitu. Kalau kecuali kalau dites sama dokter kita kekurangan vitamin ini Harus boleh. baru minum. Oh, kalau Boleh. udah bener-bener Iya. drop ya. Ya boleh Oh, seperti gitu. itu. Rasulullah aja buka puasanya dengan 3 kurma ini cukup Lah iya, ya. Ustaz, cukup. ya. Kita kok geragas Loh, belum, Pak? kita itu Wan. sama. Mas Hafiz itu 3 kurma. Nanti 1 jam lagi. Buntutnya Buntutnya kurma. banyak Pak Ustadz. Bakwan. Sop. Temen-temennya Temennya itu yang banyak itu temennya Pak Ustadz. Supaya nggak kolesterol, iya. Iya. Iya, Temennya itu enak Tapi Pak Ustadz. sekarang Gitu, begini gitu. nih Ustadz ya, ada orang yang Allah, mungkin Gusti. secara ininya sangat baik gitu ya, agamanya juga baik, tapi ada juga tapi terkena juga kolesterol gitu ya. Biasanya dari mana penyebab itu? kan sudah jelas. Kolesterol itu satu orangnya kaku atau ngeyelan. Agama baik itu yang dilihat Mas Hafiz apanya? Ini ibadahnya. Ibadahnya, sholatnya, puasanya. Ngeyelannya tahu nggak kira-kira? Enggak. Lah, Elah. Jadi saya harus ikutin dia dulu ya. Berarti itu nggak jamin ya Pak Ustadz ya? bukan Maksudnya- tidak menjamin. Begini loh maksud saya. gimana, Ibadahnya bagus kita tiru boleh. Boleh. Tapi ngeyelnya nggak perlu kita tiru. Oh benar-benar. Gitu. yang Gotok-gotokannya baik nggak boleh. kita, iya kalau mamanya dia ngajari baik, kita tiru. Saya pun akan meniru. Nggak usah orang yang ahli ibadah, anak kecil kalau yang dia omongin dia benar, saya tiru itu. Kita harus ngikutin ya Pak Ustadz. Kita harus ngikutin. Oh ini benar yang dia omongin. Ini saya lupa yang ini saya harus ngikutin. Betul. Bukan persoalan dia ahli ibadah atau tidak. Berarti Persoalannya itu Pak adalah Ustadz ya, sebenarnya kalau kolesterol itu bisa kita sendiri mengobatin ya Bisa. dengan menjaga supaya nggak kaku hati. Insya Allah itu. bisa. Kita buktikan kalau memang pemirsa bengkel akhlak itu ada kolesterol, ayo kita jangan kaku hati. Kalau diberi masukan terima lillahi ta'ala. Itu bisa dengan sendiri kita. Itu nggak usah nunggu Terapi 1 sendiri. bulan, Berarti nunggu terapi 3 hari aja insya Allah kolesterolnya turun. Bismillah. Nggak usah lama-lama kalau saya. pokok. Tapi benar ya diterima lillahi ta'ala. Nah yang nerima lillahi ta'ala ini loh yang sulit. Sulit. Oh tadi kan barusan saya cerita, cuma mamanya Mbak. Tuh. Saya kenal lagi Pak Iya, Ustadz. ya. Astagfirullahaladzim. Nggak cerewet Jangan lagi cerewet gitu lagi, maksudnya. maunya kan tadi kan simple ya. Pak Ustadz. Namanya Ayo. kolesterol itu simple. Saya hanya cuma bilang Mbak Melinda belajar tidak cerewet Cerewet. lagi. Bukan jawab insya Allah nggak jawab gitu. Lah kan sudah dari sononya lo kan iya sudah. Lagi aku. Kan gitu. Iya, Itu sudah kelihatan kalau Dear itu Ustadz, ini sentilan yang sangat berharga buat saya Pak Ustadz. Terima kasih saya dapat ilmunya. Mudah-mudahan saya bisa mau nerima kritik dan saran dari Amin. semua Amin. teman. kalau ini bukan kritik, ini nasihat. Oh, terima kasih Pak Ustadz. Bukan, saya bukan kritik. Nih, Kalau kritik berarti menyinggung. kolesterolnya tinggal Itu dikit. menyinggung.
Kalau Belum ini full. tersinggung ya karena memang begitu. Kan gitu. Orang preman itu dibilang preman marah loh dia. Padahal preman bener. Harusnya kamu tuh preman. Alhamdulillah. Harusnya gitu. Padahal biasanya gini, kamu preman bukan, saya penguasa sini. Iya. Lo kan bener. Coba kita lihat. Tapi ya begitulah manusia. Coba kalau kamu suamiku enggak. Kan udah ngerti surat nikahnya suami kok masih tanya kan gitu. Harusnya kan masih Kalau ada istri yang nanya begitu atau suaminya, berarti perlu dipertanyakan. Sebetulnya dia kolesterol. Kurang fokus. Baik. Kan memang seperti itu. Jadi itu tahapnya. Kalau maaf ya, kalau seorang yang ibadahnya bagus, ya ngimamin, yang ngajinya bagus ini Pak. Tapi saya sering karena teman-teman saya para ustadz itu kenal. Kalau dia malu-malu tanya sama ada orang lain, ya ada yang begitu. Ustadz, ini mumpung nggak ada orang, saya mau tanya nih. Ustadz yang seperti itu ada. Iya. Siap. Berarti Ustadz juga manusia ya Pak Ustadz? Loh, kan normal. Yang sempurna itu kan hanya Allah. Betul. Seperti saya pun, saya juga harus Gak belajar. kelar-kelar gitu. Sebetulnya itu saya. Yang ngomong begitu saya. Pas udah sepi, saya. Oh, ketahuan Pak Ustadz sekarang. Itu namanya udah mulai sembuh Udah mulai pelan-pelan. Iya. Udah Alhamdulillah. terkikis dikit-dikit ya. Alhamdulillah. Buat M2N, Ya. buat Kak Meli dan juga Kak Nunung, ada yang ingin disampaikan simple karena ini Kak Meli dan Kak Nunung. Terima kasih udah hadir. Dan Sama-sama. kita nanti- Terima kasih Iya. buat Bengkel Akhlak Pak Ustadz. Terima kasih jangan bosan-bosan Minta sama doanya kita. juga. Minta doanya Pak Ustadz. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang apa ya? Tidak berhati kaku. Amin. Satu lagi biar Melinda nggak cerewet. nggak cerewet Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih dan tentunya dan kita akan lanjutkan kembali. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat sejagat, kita kembali lagi di Bengkel Akhlak bersama Ustadz Danu tentunya. Dan di sebelah saya sudah ada tamu yang akan memberikan ceritanya untuk kita semua. Dan siapa dia? Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, siapa Fatah. nama? Mas Fatah. Ya. Mas Fatah. Apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. lagi dalam keadaan sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Mas Fatah, apa yang bisa diceritain nih di Bengkel Akhlak kali ini? Mas Fatah. Iya, saya mengenal Ustadz Danu ini dari tahun 2009. Iya. Waktu itu saya sedang cedera lutut kiri dan saat itu juga saya sedang persiapan untuk masuk ke profesional basketball league IBL waktu itu, ABL Asian Basket League. Nah, ketika itu saya lagi cedera lutut tahun 2009. Saya udah kemana-mana, sudah keliling fisioterapi sampai terakhir saya ke fisioterapi almarhum Pak Nurdin itu di Senayan PKO, belum sembuh juga dan saya sempat stres banget, nggak tahu mau ngapain lagi dan hasil ronsennya itu emang ada tulang yang tumbuh. Oh gitu. Kata dokter ini pengapuran dan Menurut itu dokter. iya, itu mengganjal banget, nggak bisa lari, saya lompat pun nggak bisa. Dan saya udah pusing, nggak tahu mau kemana lagi. Dan nasihat ibu saya, coba Fatah, terakhir coba kamu ke acara Bengkel Akhlak. Tadinya saya nggak percaya, masa sih gara-gara merubah akhlak kita bisa sembuh? Bisa sembuh secara Iya. penyakit fisik ya? Iya, secara manusiawi nggak mungkin lah, karena kita kan manusiawi kan berpikirnya dokter. Nggak salah memang kita ke dokter, tapi lebih ke akhlaknya. Jadi saya coba ketemu Ustadz Danu menasihati saya kalau ada keinginan Fatah tidak terpenuhi, jangan marah. Dan itu condong kemana? Ustadz Danu bilang, tanya gitu, saya jawab condong ke keluarga. Nah pada saat itu saya langsung minta maaf ke orang rumah dan habis itu Ustadz Danu mendoakan dan alhamdulillah izin Allah detik itu juga lutut kiri saya sembuh. Oh, jadi Saya juga nggak tahu ini harus keluarga ngapain. maksudnya ayah dan ibu atau Iya. istri? Saya belum beristri. Oh belum, jadi kepada ayah sama- dan iya. ibu. Tapi Iya. merasa aneh nggak waktu itu disaranin sama Ustadz? Gimana sih orang sakitnya adalah lutut, kemudian yang diperbaiki adalah akhlak. Pertama-tama gitu, merasa aneh nggak? Iya aneh kan, ibu saya itu udah ngikutin acara Ustadz Dani udah cukup lama banget. Ah.
Terus ketika saya dikasih tahu, dan waktu itu kan saya masih labil-labilnya tuh. Malah saya takutnya, aduh, jangannya pakai jimat lagi. Oh iya, Bener. awalnya. Awalnya ya manusiawi lah. Masa sih gara-gara ngerubah akhlak gitu bisa sembuh. Tapi ya alhamdulillah dengan izin Allah dan nasihat Ustadz Danu saya jalankan dengan serius. Alhamdulillah cuma 1 bulan itu hari sembuh. Saya memang sembuh total saat itu. Terus Ustadz Danu bilang, coba kamu jangan langsung jangan latihan berat Fatah. Istirahat 1 bulan, habis itu penguatan. Habis itu udah barang 2 minggu udah langsung masuk latihan inti, udah normal biasa banget, udah nggak ada, tetap ada udah bisa lompat, udah bisa sprint, udah bisa segalanya. Satu yang belum bisa, apa tuh? nikah dia. Iya. Kan bukannya tidak ya. Belum. Kalau belum berarti ada. Berarti ada lah insya Allah. Oke, baik Ustadz. Gimana tuh kisahnya tuh Ustadz? Iya, Ketemu memang. kapan? Ketemu sama beliau terus Iya. apa keluhannya? Iya sebenarnya kan kalau lutut itu urusannya itu lutut, ankle, kaki itu urusannya biasanya dalam keluarga. Kalau mamanya Mas Fatah itu belum punya istri, ya ini biasanya dengan ayah atau ibu. Nah, itu paling kuat sekali. Nah kalau saya nggak salah inget nih, kalau saya nggak salah inget itu memang kalau punya keinginan itu pada waktu itu punya keinginan yang hubungannya dengan ayah kayaknya. Oh. Beliau itu ada sesuatu yang dikerjakan oleh ayah yang Mas Fatah itu kayaknya nggak suka. Iya, Tapi frontal nggak sukanya itu memang kayak benci Nggak sekali nerima gitu. lah ya, dan benci ya. Bukan cuma sekedar diam tapi memang diem, tapi diem beliau diem sih. tapi ini Marahnya itu diem gitu loh. Nah disitulah karena ini hubungannya dengan ayah, langsung istilahnya ujian atau musibah tersebut betul-betul diberikan. Salah satunya memang secara ilmu kedokteran di ronsen memang ada tulang tembuh, istilahnya itu pengkristalan. Jadi cairan yang ada di lutut itu dia mengkristal, yaitu yang bikin sakit. Nah, cuma yang menjadikan itu kristal apa? Kalau mamanya pada waktu itu Mas Fatah setelah minta maaf sama orang tuanya kok bisa langsung sembuh? Persoalannya adalah ya yang mengkristal itu adalah makhluk-makhluk Allah istilahnya. Allah yang menginginkan itu mengkristal agar Mas Fatah itu kembali ke jalan Allah. Nah, alhamdulillah Mas Fatah itu dapat hidayah lewat ibunya, dengerin. Memang kalau nggak salah beliau sering dengerin, sering datang ke masjid, sering lama-lama akhirnya mau bertanya. Nah, pertanyaannya itulah. Makanya kalau istilahnya kita cerita hormati orang tua itu harus hormat beneran. Walaupun orang tua salah ya kita nggak boleh marah. Tapi bisa nggak maksudnya sama ratakan gitu bahwasannya ketika ada orang yang sakit dengkul secara otomatis itu atau ada otomatis itu urusannya Mas Fatah pada waktu itu kurang luwes dalam mensikapi keadaan di dalam keluarga. Kurang luwes istilahnya. Jadi frontal maunya, mau jengkel marah pun frontal, jadi nggak berpikir dulu, nggak baru marah. Nah itu biasanya nanti di lutut. Di lutut biasanya. Hampir semua. Lututnya bagian mana? Mohon maaf, bagian mana? di sini nih. Bagian Kalau istilah ini jumpers nih, jumpers. nih. Jadi dia pas di tengah sini nih. Oh iya ya, di sebelah sini. Mohon maaf, sebelah sini ya. Iya, di tengah. Di bawah Sini ya? tempurung itu ya. Itu Potong. apakah semua dengkul posisi mau di atas mau di bawah atau di samping itu sama? Kurang lebihnya sama lah insya Allah. Oke. Kurang lebihnya. Takutnya yang di rumah ada, saya merasa ada agak ke atas sedikit nih. Ya, saya kurang di lebihnya belakang nih gitu. Kalau di belakang beda. Belakang beda? Beda, kalau di belakang jelas beda. Kalau masih di depan di sini itu kurang lebihnya sama. Iya kan, kalau depan dengkul, belakang dengkil ya. Beda sifat aja. Kalau bawah gitu, kalau misalnya di tulang kering gitu ya, itu Kalau biasanya yang sakit di tulang kering ini biasanya orangnya itu kalau melakukan aktivitas di dalam keluarga keras. maksudnya Umpamanya pekerja keras atau bukan pekerja keras, jadi mengatur di dalam keluarga itu keras. Kaku, keras, kaku. agak arogan. Agak arogan istilahnya. Temperamen. Temperamennya belum tentu ini, tapi arogan menuju ke arah emosi, nggak ke arah marah. Oke. Nggak ke arah marah, tapi lebih pada keras, saklek. iya saklek. Saklek. Ya, betul Saklek. kalau saklek gitu. Kalau sebelah sini, Zat. Kalau belakang itu Tapi bukan belakang banget ya, agak ya hampir sama kalau itu. Jadi kalau di belakang itu agak nyamping, insya Allah dia hobinya nyuruh, tapi dia suruh ngerjain itu agak males.
Oke, ya. Ternyata apapun yang kita rasakan, sakit yang ada di dalam tubuh kita, sebetulnya kalau kita introspeksi diri kepada diri kita, berarti ada sebuah kesalahan dalam kehidupan ya. Pastilah. Simpulkan sedikit, sebelum disimpulkan, ada yang ingin disampaikan ketika sudah merasakan pulih dan sehat? Saya sangat setuju apa yang disampaikan sama Ustadz Danu, bahwa memang segala macam penyakit itu sebenarnya berawal dari akhlak kita sendiri. Ya, mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, sebisa mungkin kita laksanain, dan itu pasti benar. Karena saya udah ngalamin sendiri. Baik, alhamdulillah. Ustaz, simpulkan sedikit sebagai penutup buat kita. Sebenarnya yang harus kita ketahui, karena itu juga berhubungan dengan kolesterol, ya kan? Betul. Tadi juga bisa aja istilahnya itu bisa dikatakan kalau asam urat ya ini turunan lebih lagi, karena yang keluar adalah pengerasan, kristal itu. Pengerasan tulang sebenarnya hampir mirip. Itu kekakuan. Jadi kekakuan di dalam mensikapi kehidupan dalam berkeluarga. Karena belum beristri berarti dengan ayah atau ibunya gitu. Berarti ada sesuatu yang kakuan, nanti mengerucut. Dengan ibu kayaknya enggak, dengan ayah nah mulai nyengir-nyengir. Nah kalau sudah nyengir-nyengir itu udah tahu lagi, berarti saya salahnya di sini. Insya Allah dengan tahu itu, jadikan itu doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika lututku sakit karena aku terlalu kaku mensikapi apa yang dilakukan oleh ayah saya. Jika itu dosa di hadapan-Mu, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Nah, itu kalau betul-betul disampaikan doa itu dengan tulus kepada Allah Ta'ala, ya seperti Mas Fatah itu tadi. Enggak cuma Mas Fatah, insya Allah semua pemirsa Bengkel Akhlak ini nanti juga akan merasakan, insya Allah. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Sadanu, terima kasih Mas Fatah, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa. Subhanallah, luar biasa. Tadi sudah disampaikan juga sedikit dari Mas Fatah bahwasanya kita kembali kepada Quran dan Sunnah untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian dalam kehidupan. Jadi jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Dari sisi kesehatan pun Rasul pantas dijadikan teladan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.